Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan materi kita sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan identitas. Nah, hari ini secara khusus kita akan kembali mengingat materi identitas trigonometri yang pernah disampaikan di kelas 10 dan nanti akan kita kembangkan sedikit untuk berikutnya. Kita ingat kembali definisi tentang perbandingan trigonometri. Kalau ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi depan A, sisi samping B, dan sisi miringnya C, dan salah satu sudut lancipnya adalah alfa, maka sin alfa didefinisikan sebagai A per C, yakni perbandingan panjang sisi depan dibanding dengan panjang sisi miring. Kebalikannya, sin adalah kosek alfa. Kemudian cos alfa itu perbandingan panjang sisi samping dengan panjang sisi miring. Kalau kamu perhatikan pada segitiga siku-siku itu berarti cos alfa sama dengan B per C. Kebalikannya cos adalah sek alfa. Kemudian definisi dari tan adalah perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi samping pada segitiga siku-siku, sehingga tan alfa pada segitiga ini adalah A per B. Kebalikannya dari tan alfa adalah cot alfa. Nah, kalau kamu bandingkan antara sin alfa dibagi cos alfa itu, maka diperoleh A per B. Apa artinya? Bahwa tan alfa juga bisa dinyatakan sebagai sin alfa per cos alfa. Dengan kata lain, cot alfa itu bisa ditulis cos alfa per sin alfa. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku, pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pitagoras, di mana Pitagoras menyatakan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, kalau ke dua ruas, ruas kiri dan kanannya kita bagi semua dengan C kuadrat, maka akan diperoleh A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Nah, ini. Nah, kamu lihat berdasarkan perbandingan trigonometri di atas, A per C itu apa? A per C itu tidak lain adalah sin alfa. B per C-nya apa? B per C adalah cos alfa. Nah, C per C-nya tentu sama dengan 1. Sehingga diperoleh sin alfa kuadrat ditambah cos kuadratnya. Cos alfa kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, sin alfa kuadrat itu boleh ditulis sin kuadrat alfa ditambah cos alfa kuadrat itu boleh ditulis cos kuadrat alfa. Dan 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi kita punya identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa adalah 1. Nah, dari sini kita juga bisa membuat rumus baru. Misalnya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita nyatakan dengan sin kuadrat alfa, maka diperoleh sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Demikian juga kalau kita tulis dengan cos kuadrat alfa, maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Oke, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau bentuk sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, misalnya kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat alfa, maka kita peroleh sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa
dibagi cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, ingat, sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu nilainya sama dengan tan kuadrat alfa. Kemudian cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ya 1. Nah, kemudian 1 per cos kuadrat alfa itu artinya kebalikannya cos. Kebalikannya cos itu berarti sek. Karena ada kuadratnya ya sek kuadrat alfa. Jadi kita peroleh bahwa tan kuadrat alfa ditambah 1 nilainya sama dengan sek kuadrat alfa. Nah, kalau kita kasih kesimpulan dulu, kemudian kalau kita kembangkan, kita tulis dalam bentuk tan kuadrat alfa, maka tan kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa min 1. Oke, jadi kita punya identitas berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kalau kita bagi kedua ruas dengan sin kuadrat alfa. Maka apa yang terjadi? Maka sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa, cos dibagi sin itu berarti cot. Ya, kebalikannya tan, berarti cot kuadrat alfa. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. 1 per sin itu berarti kebalikannya sin. Kebalikannya sin kosek. Karena ada kuadratnya ya kosek kuadrat alfa. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa 1 ditambah cot kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Oke, kita kasih kurung dulu. Nah, ini juga kita bisa tulis dalam bentuk cot kuadrat alfa. Jadi cot kuadrat alfa itu sama dengan kosek kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dari sini kita bisa peroleh beberapa persamaan identitas trigonometri dasar. Maksudnya dasar itu hal-hal yang penting yang mestinya kamu bisa hafalkan agar kita nanti di dalam pembuktian identitas trigonometri itu lebih mudah. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan di pembuktian identitas trigonometri.